Kondisi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa kini berada dalam level yang mengkhawatirkan akibat masalah anggaran kronis yang tak kunjung usai. Hingga akhir 2025, total kontribusi yang belum dibayar negara anggota mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa badan dunia tersebut tengah berada di ambang kehancuran finansial dan terancam kehabisan dana pada Juli 2026. Krisis ini dipicu oleh melonjaknya tunggakan iuran negara anggota yang kini menembus angka 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa kini berada dalam level yang mengkhawatirkan akibat masalah anggaran kronis yang tak kunjung usai. Hingga akhir 2025, total kontribusi yang belum dibayar negara anggota mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak adanya perombakan fundamental pada aturan keuangan untuk mencegah penghentian total operasional organisasi dalam beberapa bulan ke depan. Krisis likuiditas ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai menunda hingga menolak pembayaran iuran wajib. Trump secara terbuka mempertanyakan relevansi PBB dan bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian sebagai organisasi tandingan. Tekanan dari Washington ini memaksa PBB melakukan langkah darurat mulai dari pembekuan perekrutan staf hingga pemotongan anggaran operasional di berbagai program prioritas global. Meski lebih dari 150 negara anggota telah melunasi kewajibannya, absennya setoran dari sejumlah negara donor utama tetap membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural. Jika solusi pendanaan tidak segera ditemukan, PBB diprediksi tidak akan mampu membiayai misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Guterres menegaskan kehancuran finansial ini hanya bisa dihindari jika seluruh negara anggota menghormati komitmen iuran mereka secara penuh dan tepat waktu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, penutupan operasional sebagian lembaga pemerintahan di Amerika Serikat kembali terjadi mulai hari Sabtu pekan lalu. Namun shutdown kali ini diprediksi akan lebih singkat dari sebelumnya. Pemerintah Amerika Serikat terpaksa menutup sebagian lembaga pemerintahan sejak hari Sabtu pekan lalu sambil menunggu DPR menyetujui kesepakatan anggaran yang telah disepakati Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat. Shutdown kembali terjadi usai konflik antara petugas penegak hukum keimigrasian dengan warga Minneapolis yang mengakibatkan 2 warga setempat tewas. Konflik ini akhirnya berimbas pada perselisihan antara pemerintahan Trump dengan Partai Demokrat. Namun shutdown kali ini diprediksi akan lebih singkat karena DPR Amerika Serikat akan kembali bekerja pada hari Senin ini waktu setempat dan perwakilan Partai Republik mendukung sepenuhnya paket anggaran yang telah disusun. Shutdown kali ini menjadi momen yang kedua bagi Kongres dan pemerintah Amerika Serikat sejak Trump kembali menjabat tahun lalu. Sebelumnya, shutdown terjadi pada tahun 2025 lalu dan menjadi yang terlama dan paling berdampak pada warga Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, lonjakan tajam harga litium komponen inti baterai kendaraan listrik memaksa para produsen baterai di China untuk mencari alternatif yang lebih biaya efisien. Baterai ion natrium kini mulai dilirik dan diproduksi secara lebih masif sebagai respon terhadap tekanan biaya produksi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Di awal 2026, harga litium karbonat, bahan baku utama baterai litium ion, sempat menembus 150.000 hingga lebih dari 170.000 yuan per ton atau sekitar 20.900 hingga 23.700 dolar Amerika Serikat per ton. Menjadikan biaya produksi baterai kendaraan listrik lebih tinggi dan meningkatkan tekanan terhadap para pembuat baterai, khususnya di segmen kendaraan listrik kelas bawah yang selama ini mengandalkan baterai litium besi fosfat. Produsen baterai terbesar di dunia, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, telah meluncurkan baterai ion natrium untuk kendaraan komersial ringan dan merencanakan penerapannya pada mobil penumpang mulai kuartal kedua 2026
dengan model seperti Ion Y Plus yang dilaporkan akan menjadi salah satu unit pertama. Di sisi lain, BYD telah mengoperasikan lini produksi baterai ini dengan kapasitas besar hingga 30 GWh. Sementara pemain lain seperti EV Energy dan Ronbei Technology investasi besar untuk mengkonversi fasilitas produksi baterai lithium mereka ke baterai ion natrium untuk menjawab kondisi pasar. Baterai ion natrium mendapatkan perhatian bukan tanpa alasan. Teknologi ini memiliki biaya material yang lebih rendah, diperkirakan bisa 30 hingga 40% lebih murah daripada baterai lithium yang setara, dan menawarkan performa yang baik pada suhu rendah, di mana beberapa prototipe dapat mempertahankan lebih dari 90% kapasitas pada minus 20 derajat Celcius, lebih unggul dibandingkan baterai lithium konvensional. Tekanan biaya dan volatilitas harga lithium mendorong sejumlah pembuat baterai besar di China tidak hanya mengembangkan baterai ion natrium, tetapi juga memperluas kapasitas produksi lebih jauh. Analis industri memperkirakan bahwa pada 2026, teknologi baterai ion natrium bisa mencapai skala adopsi yang lebih luas di berbagai segmen. Dari berbagai kendaraan listrik entry level hingga solusi penyimpanan energi, sekaligus berdampingan dengan baterai lithium sebagai bagian dari strategi global dalam menekan biaya, mengurangi ketergantungan bahan baku mahal, dan memperkuat rantai pasok baterai. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, pakar otomotif Jerman Ferdinand Dudenhofer memperingatkan bahwa Eropa kini tertinggal setidaknya 20 tahun dari China dalam hal pengembangan teknologi baterai untuk kendaraan listrik, sebuah dominasi teknologi yang memberi keunggulan besar bagi produsen China di pasar global. Eropa kini tertinggal setidaknya sekitar 20 tahun dari China dalam hal pengembangan teknologi baterai untuk kendaraan listrik. Menurut Dudenhofer, kondisi industri saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% baterai kendaraan listrik yang dijual di Eropa pada 2025 dipasok oleh perusahaan China, dan produksi baterai di Eropa masih sangat tertinggal dalam hal kapasitas, efisiensi, dan biaya produksi dibandingkan dengan China. Kelebihan yang dimiliki China bukan sekedar solar volume produksi, tetapi juga biaya yang jauh lebih kompetitif, di mana produsen China dapat produksi baterai sekitar 30% lebih murah serta memperpendek siklus pengembangan hingga 50% lebih cepat dibandingkan pesaing Eropa. Kesenjangan teknologi tersebut juga tercermin dari fakta bahwa pabrikan Eropa kini bergantung pada kerjasama dan pasokan dari perusahaan China untuk dapat tetap bersaing di pasar EV. Upaya untuk memperkuat rantai pasok di dalam kawasan melalui program dan insentif EU masih terkendala oleh biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada impor bahan baku seperti lithium dan nikel, serta kapasitas produksi lokal yang relatif kecil. Namun demikian, beberapa kolaborasi internasional kini mulai muncul untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut, seperti pembangunan fasilitas produksi bersama di Eropa oleh perusahaan baterai China seperti CATL, kerjasama teknis antara industri otomotif Eropa dengan pemasok global, serta dukungan investasi asing untuk proyek baterai dan energi terbarukan. Secara keseluruhan, pernyataan bahwa Eropa tertinggal sekitar 2 dekade dari China dalam teknologi baterai kendaraan listrik merupakan peringatan penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri di kawasan tersebut. Dominasi China di sektor baterai EV, baik dari sisi skala produksi, biaya, dan inovasi teknologi, menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang kolaborasi bagi Eropa untuk memperkuat posisi industri otomotif dan energi bersih di era transisi menuju mobilitas listrik yang semakin dominan di seluruh dunia. Berbagai sumber ada di channel.